Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan channel kami, channel Unggas Modern. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai tutorial cara vaksin ayam petelur aplikasi air minum. Saat ini saya sedang berada di kandang ayam petelur, kapasitas 3000 ekor. Kandangnya ini baterainya dari bambu, kemudian tiangnya dari cor ya, dari beton. Atap-atapnya masih dari bambu juga. Ini satu kandang kapasitasnya 3000 ekor. Ini penampakan kandangnya seperti ini. Kemudian kita akan melihat berapa suhu kandang saat ini. Ini jam 2 siang ya. Suhu kandangnya coba kita lihat. Suhu kandangnya 28,3 derajat dan kelembapannya 60%. Ya, cukup normal ya suhu dan kelembapannya, karena sekarang musimnya lagi musim hujan. Nah, ini kemudian kita akan langsung saja akan bahas mengenai vaksinnya ya. Semuanya sudah tersedia. Ini vaksinnya dalam styrofoam. Tapi sebelumnya sobat, untuk mendukung channel kami ke depannya, silahkan Anda untuk klik subscribe dan klik lonceng. Terima kasih. Oke sobat, pertama-tama coba kita ukur dulu kadar logam dalam air ya. Kadar logam dalam air 165, cukup tinggi juga ya. Jadi ini perlu kita ukur untuk mengetahui kualitas air ya. Jadi jika logamnya ini tinggi, maka kualitas airnya juga kurang bagus. Ini langsung saja kita tuangkan air, kita tadah air dari tandon ya, kemudian kita tuangkan Medimil atau skim vaksin ya. Nah, ini fungsinya untuk mengikat logam tadi, karena kadar logamnya dalam air tadi 160 ya. Nah, ini adalah aturan pakainya, yaitu 10 gram dalam 5 liter aturan airnya ya. Jadi sebelumnya sudah kami ukur semua tandon airnya, semua tempat air minum kami ukur berapa volume airnya, kemudian kita hitung semuanya, totalnya di 250 liter. Dan ini kami sedang melakukan pencampuran skim vaksin untuk dicampurkan ke tandon air yang sudah siapkan untuk vaksin yang dituangkan di semua tempat air minum ya. Oke, kemudian kita coba ambil vaksin dari styrofoam. Ini vaksin Endelaseta ya. Kita buka penutupnya yang atas. Ya, langsung kebuka. Lah ini langsung kita buka penutup karetnya. Ya, seperti itu. Kemudian coba kita celupkan ke air. Nah, begitu sudah masuk, kita kocok-kocok biar terlarut ya. Kemudian setelah kita kocok, kita campurkan lagi ke dalam timba ya. Kemudian setelah tercampur ke dalam timba secara merata, kita aduk-aduk terus supaya terlarut merata di dalam timba. Ya, seperti ini kita aduk terus. Setelah kita rasa sudah merata, terlarut dengan merata, maka kita masukkan ke tandon tadi. Nah, kita masukkan ke tandon lagi, kemudian kita aduk-aduk lagi tandonnya supaya vaksinnya tadi yang kita masukkan merata di dalam tandon ya. Ini kita peruntukkan untuk ayam populasi 3000 ekor. Jadi tandonnya ini sekitar 250 liter ya. Setelah kita campur rata, selanjutnya kita keluarkan airnya dari tandon dan kita dadah di timba
dengan kapasitas timbanya ini sudah kita ukur ya di 17 liter kisaran itu, di 17 sampai 18 liter. Jadi nanti setiap deret air minum, dalam setiap deret ini kita kasih 1,5 timba setiap deretnya, supaya nanti bisa merata semua deret itu, akhirnya kebagian air semua ya. Ini harusnya kita hitung sebelumnya, sebelum kita mengaplikasikan vaksin di dalam tandon, kita harus menghitung dulu semua deret itu berapa liter kapasitasnya ya, sehingga nanti setelah kita campur, maka semua deret tempat air minum ini akan terisi dengan air minum yang terdapat vaksinnya secara merata dan imbang dosisnya, sehingga jika dosisnya itu sama, maka bisa dipastikan semua ayam ini bisa mendapatkan dosis setiap ekornya sama ya. Jadi ini kita memakai double dosis, karena jika kita tidak memakai double dosis dikhawatirkan ayam ini tidak bisa minum secara merata. Jika double dosis, kita akan mendapatkan dosis yang tepat per ekornya, karena setiap ayam itu konsumsi minumnya itu berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Jika sedikit, dengan sedikit air minum, jika double dosis, maka dia juga akan mendapatkan satu dosis vaksin ya, satu dosis vaksin atau satu dosis virus, sehingga nanti respon kekebalannya juga akan bagus. Jadi kita tujuannya yaitu akan memberikan respon kekebalan yang bagus untuk setiap ekornya ya, sehingga kita kasih double dosis. Tujuannya adalah seperti itu. Ini sedang menuangkan air minum di dalam tempat air minum ya, di dalam paralon tempat air minum. Ini kebetulan paralonnya tidak imbang, jadi tidak imbang ketinggiannya, jadi keseimbangan air minumnya ini juga kurang bagus. Oke. Kemudian kita lihat kekerataan air di dalam tempat minum ya. Kita lihat ya, seperti ini kerataan airnya. Karena paralonnya ketinggiannya tidak seimbang, maka kita harus memberikan solusi ya. Kita kasih ini bendungan supaya kita bisa membagi air minum secara merata untuk tiap-tiap itu ya, tiap-tiap spot atau bagian, supaya semuanya kebagian air. Karena jika tidak seperti ini, maka ada spot yang tidak ada airnya, ada spot yang airnya terlalu banyak. Nah, akhirnya kita kasih bendungan-bendungan di dalam tempat minumnya supaya airnya merata, supaya nanti semua ayam itu bisa minum ya, dan akhirnya dosisnya juga akan merata. Inilah kondisi kandangnya seperti ini. Jadi semuanya harus kita cari solusinya. Oke sobat, yang perlu kita catat yaitu pada saat vaksin pertama kita harus mempersiapkan semuanya, prasarananya kita hitung semua. Dan kalau dalam kondisi ini adalah kondisi ini tempat minum atau tandon airnya belum siap ya, jadi masih di bawah, kita harus menghitungnya. Semua deret kita hitung pertama, kemudian kedua kita akan memberikan skimil dulu sebelum vaksin kita berikan. Supaya apa? Supaya skimilnya ini bisa mengikat logamnya, dan kita biarkan selama 30 menit supaya zat skimnya ini bekerja untuk mengikat logam. Setelah logam ini terikat dalam air, maka vaksin baru kita campurkan agar supaya vaksin ini bisa maksimal ya, atau virus vaksinnya ini
virus yang terdapat dalam vaksin tidak mati karena terikat oleh logam. Oleh karena itu pentingnya kita memberikan skimil dalam air, yaitu untuk mengikat logam dalam air supaya tidak membunuh virus yang ada di dalam air. Itu kemudian setelah kita campurkan vaksin dan skimnya di dalam air, kemudian langsung kita aplikasikan ke tempat minum ayam, sehingga tujuannya kita akan mendapatkan respon kekebalan terhadap vaksin atau jenis vaksin yang kita berikan kepada ayam tersebut. Oke sobat, sampai di sini pembahasan kali ini mengenai tutorial cara vaksin ayam petelur untuk air minum ya. Saya rasa sekian. Terima kasih, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.